Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Buldan Nazim dengan NIM 1902708. Dalam kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai gravitasi. Adapun pokok bahasan dalam materi ini yaitu yang pertama, hukum gravitasi Newton, yang kedua, gravitasi bumi, yang ketiga, energi potensial gravitasi, dan yang keempat adalah hukum Kepler. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama yaitu hukum gravitasi Newton. Sir Isaac Newton merupakan seorang fisikawan, matematikawan, filsafat alam, alkimiawan, serta teolog yang berasal dari Inggris. Isaac Newton adalah orang pertama yang mengemukakan gagasan tentang adanya gaya gravitasi. Menurut cerita, gagasan tentang gaya gravitasi ini diawali dari pengamatan Newton pada peristiwa jatuhnya buah apel dari pohonnya. Kemudian, melalui penelitian lebih lanjut mengenai gerak jatuhnya benda-benda, ia menyimpulkan bahwa apel dan setiap benda jatuh karena tarikan bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Pada buku Newton yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, atau dalam bahasa Latin berarti prinsip matematika dalam filsafat alam, Newton mempublikasikan dan menjelaskan bahwa dua benda dengan masa M1 dan M2 yang berjarak R akan saling tarik-menarik dengan gaya yang besarnya sebanding dengan masa masing-masing benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sehingga rumusnya yaitu F sama dengan G besar dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, dengan keterangan F sama dengan gaya gravitasi dengan satuan Newton, G besar sama dengan tetapan universal gravitasi senilai 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, R sama dengan jarak kedua benda dengan satuan meter. Baiklah, kita ke contoh soal. Dua benda masing-masing massanya 4 kg dan 5 kg berjarak 1 cm satu sama lain. Maka gaya tarik-menarik antara keduanya adalah titik-titik mu Newton dengan G besar sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Diketahui M1 sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 5 kg, R sama dengan 1 cm sama dengan 0,01 meter. 1 mu Newton sama dengan 10 pangkat negatif 6 Newton. Ditanyakan F dengan satuan mu Newton. Kita masukkan rumusnya. F sama dengan G besar dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. G senilai 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11 dikali M1 senilai 4 kg dikali M2 senilai 5 kg per R kuadrat senilai 0,01 pangkat 2 sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11 dikali 4 dikali 5 per 10 pangkat negatif 4 sama dengan 133,40 dikali 10 pangkat negatif 7
sama dengan 133,40 dikali 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 13,340 dikali 10 pangkat negatif 6 Newton sama dengan 13,3 mu Newton. Baiklah, selanjutnya gravitasi bumi. Medan atau percepatan gravitasi. Medan atau percepatan gravitasi adalah ruang atau area yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi di mana besarnya dinyatakan sebagai kuat medan gravitasi atau G kecil, yaitu gaya gravitasi tiap massa medan gravitasi atau bisa disebut juga percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bumi pada setiap tempat di permukaan bumi tidaklah sama. Di ekuator, percepatan gravitasi sekitar 9,78 meter per second kuadrat, sedangkan di daerah kutub sekitar 9,83 meter per second kuadrat, sehingga dapat dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Baik, selanjutnya manfaat gravitasi bumi. Yang pertama, stabilitas objek. Benda-benda yang ada di permukaan bumi tidak melayang di udara. Ini karena adanya gaya gravitasi yang ada antara benda-benda dan bumi. Contohnya saat kita makan, cangkir ataupun makanan yang disimpan di atas meja tidak melayang di udara dan tetap pada posisi yang sama sampai diganggu oleh gaya luar. Demikian pula gravitasi bertanggung jawab untuk menjaga benda lain dalam posisi stabil. Selanjutnya yang kedua, aktivitas kehidupan sehari-hari. Sejumlah aktivitas kehidupan sehari-hari melibatkan penerapan gaya gravitasi. Misalnya bermain, meluncur, melompat, berlari, dan lain-lain. Sepenuhnya bergantung pada gravitasi. Seorang anak meluncur melalui perosotan hanya karena adanya gravitasi di bumi. Jika seseorang mencoba melakukan proses geser yang sama di luar angkasa yang merupakan wilayah gravitasi nol, hal itu tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, benda jatuh. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa benda jatuh ke tanah tidak terbang ke udara, melainkan hanya jatuh langsung saja ke tanah? Ini terutama karena adanya gaya gravitasi. Massa benda berbanding lurus dengan gaya tarikan gravitasi. Artinya, benda berat tarikan gravitasinya akan lebih kuat dibandingkan dengan benda dengan massa ringan. Contohnya, buah yang jatuh dari pohonnya. Selanjutnya yang keempat, bulu yang jatuh ke tanah. Bulu adalah benda yang sangat ringan yang mengapung di udara. Bulu ringan ini akhirnya akan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi bertanggung jawab sepenuhnya atas terjadinya hal-hal dalam fenomena serupa. Dapat dilihat dengan benda-benda ringan yang lain seperti selembar kertas maupun kapas. Yang kelima, air hujan. Air yang menguap dari permukaan bumi membentuk awan uap air yang sangat besar. Uap air ini kemudian kembali ke bumi dengan mengikuti proses dasar kondensasi. Curah hujan biasanya berupa hujan air biasa ataupun hujan salju. Hujan biasa ataupun hujan salju turun langsung ke tanah dan tidak melayang di udara karena keberadaan gaya gravitasi dapat diamati dengan jelas, sehingga hujan dapat turun langsung ke bumi. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lisna Islamiati dengan NIM 1900577. Izin melanjutkan pembahasan mengenai energi potensial gravitasi.
Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena ketinggiannya. Energi potensial juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan tempat ketinggiannya. Semakin tinggi dan semakin besar massa benda, maka energi potensialnya akan semakin besar. Berlaku sebaliknya, jika massa benda semakin kecil dan ketinggian benda semakin rendah, maka energi potensialnya semakin kecil. Jika benda terletak di atas tanah, maka energi potensialnya sama dengan 0. Energi potensial gravitasi dimiliki benda karena posisinya relatif terhadap bumi. Setiap benda yang memiliki energi potensial gravitasi dapat melakukan kerja apabila benda tersebut bergerak menuju permukaan bumi. Jadi, energi potensial selalu berkaitan dengan letak ketinggian benda. Nah, berikut ini rumus energi potensial gravitasi. EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial, satuannya Joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dari permukaan tanah, satuannya yaitu meter. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Energi 5000 Joule digunakan untuk mengangkat benda bermassa 50 kg. Benda akan naik setinggi, kita tahu keterangannya yaitu gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Pembahasannya, diketahui EP gravitasi yaitu 5000 Joule. Masanya 50 kg dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan yaitu ketinggian. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus, EP sama dengan M dikali G dikali H. EP-nya 5000, masanya 50, gravitasinya 10, dan H yang ditanyakan. 50 dikali 10 yaitu 500. 500 dikali H. 5000 sama dengan 500 dikali H. Lalu H-nya dipindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi, H sama dengan 5000 per 500 sama dengan 10 meter. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 2 kg berada 5 meter di atas permukaan tanah. Percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Usaha yang diperlukan untuk mengangkat benda ke ketinggian 15 meter di atas permukaan bumi adalah, diketahui masanya 2 kg, H1-nya 5 meter, H2-nya 15 meter, dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya yaitu W. Nah, W merupakan usaha perubahan energi potensial EP2 dikurangi EP1. Maka rumusnya menjadi W sama dengan MGH2 dikurangi MGH1. Kita masukkan ke dalam rumus. M-nya 2, gravitasinya 10, H2-nya 15, dan H1-nya yaitu 5. 2 dikali 10 dikali 10 sama dengan 200 dengan satuannya Joule. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Kepler. Hukum Kepler ditemukan oleh Johannes Kepler yang merupakan seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Sebelum Kepler mengemukakan hukumnya tentang gerak planet yang mengelilingi matahari, manusia zaman dahulu menganut paham geosentris, yakni paham yang membenarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Menurut Claudius Ptomelus, seorang astronom Yunani, bumi berada di pusat tata surya dan matahari beserta planet-planet mengelilingi bumi pada lintasan melingkar. Nah, pada tahun 1543, astronom asal Polandia bernama Nicolaus Copernicus mengemukakan model heliosentris, yakni bumi beserta planet-planet lainnya yang mengelilingi matahari pada lintasan melingkar. Namun, kedua model tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu tidak ada keselarasan antara lintasan dan orbit planet. Kemudian, pada tahun 1609, Kepler menemukan bentuk orbit yang lebih cocok, yaitu berbentuk elips, bukan lingkaran, dan menjelaskannya dalam 3 hukum Kepler. Nah, pada tahun 1546 sampai 1601, Tycho Brahe, astronom hebat terakhir yang melakukan pengamatan tanpa bantuan teleskop, mengemukakan data ekstensif di mana Kepler berada mampu menurunkan 3 hukum gerak planet yang sekarang menyandang hukum Kepler. Kemudian, Newton menunjukkan bahwa hukum gravitasinya mengarah pada hukum Kepler.
Nah, hukum Kepler ada 3, yaitu yang pertama bunyi dari hukum Kepler 1. Setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips dan matahari terletak pada satu titik fokus elips. Elips memiliki 2 titik fokus. Dari model lintasan planet tersebut, kita lihat berbentuk elips yang mengelilingi matahari. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya yang ditandai dengan F1 dan F2. Pada keadaan tersebut, planet memiliki 2 jarak, yaitu jarak terhadap F2 dan jarak terhadap F1. Jika planet pada jarak terjauh matahari sebelah kanan yaitu F1, maka pada saat itu planet berada di titik aphelion. Jika planet berada pada jarak terdekat dengan matahari sebelah kiri yaitu F2, maka planet berada pada titik perihelion. Nah, bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitasnya yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai eksentrisitasnya atau mendekati 0, maka orbit akan berbentuk seperti lingkaran dengan matahari berada di tengahnya. Jika nilai eksentrisitasnya mendekati 1, maka bentuk orbit akan memanjang dan tipis. Nah, selanjutnya hukum Kepler yang kedua berbunyi, setiap planet bergerak, sehingga suatu garis kaya yang ditarik dari matahari ke planet mencakup daerah dengan luasan dan waktu yang sama. Pada gambar tersebut diperlihatkan 2 contoh luasan untuk menjelaskan hukum 2 Kepler. Kedua luasan ini mempunyai luas yang sama. Pada selang waktu yang sama, garis khayal yang menghubungkan planet dan matahari menyapu luasan yang memiliki besar yang sama. Selanjutnya hukum Kepler yang ketiga. Kuadrat periode planet yang mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Nah, hukum ketiga Kepler ini dapat dirumuskan sebagai berikut. T1 per T2 dikuadratkan sama dengan R1 per R2 pangkat 3, di mana T1 adalah periode planet pertama dan T2 adalah periode planet kedua. R1 adalah jarak planet pertama dengan matahari dan R2 jarak planet kedua dengan matahari. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui 2 buah planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan Q ke matahari adalah 4 berbanding 9 dan planet P mengelilingi matahari selama 24 hari, maka periode planet Q mengelilingi matahari adalah, nah, diketahui RP berbanding RQ-nya yaitu 4 berbanding 9 dan TP-nya 24 hari. Selanjutnya kita ditanyakan nih TQ-nya berapa. Kita substitusikan ke dalam rumus. TQ per TP dikuadratkan sama dengan RQ per RP pangkat 3. TQ-nya ditanyakan, TP-nya 24, RQ-nya 9 dan RP-nya 4. Nah, TQ dikali TQ yaitu TQ kuadrat 24 dikali 24 576 sama dengan 9 pangkat 3 729, 4 pangkat 3 64. Maka TQ kuadrat sama dengan 729 dibagi 64 dikali 576 sama dengan 6561. Karena TQ-nya masih kuadrat, sehingga ruas sebelah kanan diakarkan, sehingga TQ per akar 6561 sama dengan 81 hari. Fungsi dan manfaat hukum Kepler. Fungsi hukum Kepler di kehidupan modern yaitu digunakan untuk memperkirakan lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lainnya yang mengorbit matahari seperti asteroid atau planet luar yang belum ditemukan semasa Kepler masih hidup. Hukum ini juga digunakan pada pengorbitan lainnya selain matahari, seperti bulan yang mengorbit bumi. Bahkan saat ini dengan menggunakan hukum dasar Kepler ditemukan sebuah benda baru yang mengorbit bumi selain bulan. Benda ini merupakan sebuah asteroid yang berukuran 490 kaki atau 150 meter yang dijuluki dengan asteroid 2014 OL339. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Kita ulas sedikit, tadi kita sudah membahas mengenai hukum gravitasi Newton, gravitasi bumi, energi potensial gravitasi, dan hukum Kepler.
Nah, izinkan saya untuk menyampaikan quotes dari Isaac Newton yang menyatakan, "Jika saya menunggu orang lain untuk membuat alat-alat yang saya butuhkan, saya tidak akan pernah membuat apapun." Nah, maknanya, untuk menjadi orang yang hebat dalam hidup ini, seseorang tidak hanya bisa duduk dan diam saja. Mereka yang mengubah dunia selalu menjadi penggerak dan pemberani untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.